Siap. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar Bian? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Pak Anto, mohon izin waktunya sebentar. Iya Pak. Jadi saya kemarin menerima WA dari Bapak Anto dari Bian. Benar kan? Bapak Anto ini hari ini akan mengadakan kegiatan coaching Pak ya? Benar Pak. Oke, konfirmasi dulu kan. Rencana dengan ibu siapa Pak? Rencana dengan Ibu Warnita Pak. Ibu Warnita. Ini Bian sudah ada ini ya ngobrol-ngobrol juga dengan Ibu Warnita. Nah, jadi gini Pak Anto, sehubungan dengan kegiatan coaching Bian, maka mohon saya minta waktunya ini untuk nanti hadir di kegiatan coaching Bian itu sebagai observer. Jadi di sana nanti untuk mengetahui persiapan Bian, ini mohon nanti beberapa pertanyaan lah untuk memastikan nanti Bian bisa menjawabkan Pak ya untuk kegiatan kita hari ini. Kemudian ini Pak Anto, pertama-tama itu mengenai topik pemilihan hari ini Pak. Jadi untuk coaching ini kita khusus dan akan saya amati kan, kalau coaching biasanya kan mungkin Bapak saya ini akan saya amati dan nilainya itu sesuai dengan topik pemilihan, apakah sudah sesuai dengan Pak alur Tirta Pak ya? Bapak makan Tirta ya? Iya. Sesuai Pak? Rencana saya akan menanyakan coaching dengan alur Tirta Pak. Oke, dengan alur Tirta oke. Kemudian nanti persiapan ketika coaching tersebut, meresponnya, menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, apakah juga sudah disesuaikan dengan prinsip coaching Pak? Di antaranya kemitraan proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi dari yang Bapak coaching itu sudah Rencana sudah dirancang-rancang Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, Bapak ini kan akan melakukan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak Anto ini kembangkan nanti dalam kegiatan coaching Bian? Rencana kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Ada lagi Pak? Terus yang kedua sebagai pendidikan aktif Pak. Terus yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Bukan pertanyaan berbobot ya? Ada Kuci. Oke, yang ketiga yang saya ingin menunjukkan juga. Selanjutnya Bapak, secara spesifik lagi ini apa yang ingin Bapak kembangkan dari coaching ini Pak? Yang saya kembangkan secara spesifik yaitu sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Jadi dua ya? Dua. Jadi mendengar aktif dan pertanyaan berbobot kepada Bapak sudah memahami ya, ini ya, aktif dan berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana nanti yang ingin Bapak dapatkan ya, atau yang Bapak temukan dalam proses coaching ini. Indikator yang saya inginkan, saya ingin Kuci saya ini menemukan solusi terhadap masalah yang Kuci alami ya. Jadi dengan permasalahan yang ada, nanti Kuci ini tadi menemukan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Oke Pak, kalau menurut saya ini sudah memenuhi Pak, artinya prestasi, persiapan Bian, mulai dari kompetensi apa, kemudian indikatornya, ya spesifiknya juga sudah. Nah, ini mudah-mudahan nanti kegiatan coaching Bian ini berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Mungkin ini saja obrolan kita sebelumnya ini, dan mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu?
Baik Pak, Alhamdulillah. Pak Anto bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman ada sedikit masalah nih Pak. Iya, ini saya lihat nih hari-hari ini ibu bagaimana saya lihat. Kalau boleh tahu apa masalahnya Bu? Iya nih Pak, lagi ada sedikit masalah saya nih. Saya ini kan mengajar matematika nih Pak ya. Sama kurikulumnya ditaruhnya ada jam siang gitu Pak. Ya anak-anak nih kalau sudah jam siang semangatnya tuh berkurang, alasannya ngantuk lah, lapar lah, sebagainya gitu Pak. Jadi ya bagaimana ya kira-kira caranya? Dan mungkin dari percakapan kita ini bisa ada solusi gitu Pak. Jadi muridnya udah kalau sudah jam siang udah ngantuk atau bagaimana gitu ya. Semoga percakapan kali ini ada manfaatnya Bu ya. Iya. Dan mungkin nanti bisa ada perubahan dan ibu merasa lega. Kalau boleh tahu masalah yang dihadapi itu lebih detailnya gimana Bu? Iya Pak, jadi begini, siswa saya itu kan kebetulan banyak laki-laki juga Pak. Jadi yang kalau sudah dalam kelas tuh, kalau sudah jam siang nih ngantuk, dia lapar, aktivitas pembelajaran nih jadi kurang efektif gitu Pak. Ada yang tidur-tiduran, kepalanya ditaruh di meja, ya kan? Itu nggak kakinya yang ditaruh di meja, masih kepala gitu. Jadi saya ini agak kurang memberikan materi pembelajaran padahal kita tuh kan matematika ini banyak begitu materinya. Gitu Pak keadaannya di kelas saya. Sudah ibu sudah ibu tanyakan mengapa jadi seperti itu siswanya? Ya itu tadi alasannya ngantuk, Ngantuk. lapar. Atau ada hal-hal yang lain penyebab dari selain itu atau dari rumah atau dari mana? Kalau alasan dari rumah sih nggak ada Pak, Nggak gitu ada. aja. Kalau jam siang kan siang begitu Pak, sudah jamnya sudah habis sholat zuhur tuh. Biasanya jam-jam terakhir lah. Mungkin ya. Kalau boleh tahu ke depannya rencana ibu apa ya Bu untuk menanggulangi masalah tersebut? Mungkin nih saya juga ada kepikiran ya Pak ya, bagaimana kalau biasanya kan kita tuh Pak pelatihan gitu sebagai guru nih yang dari pagi sampai sore kan. Biasanya kita tuh kalau sudah siang juga kan ngantuk, lapar ya kan. Nah biasanya tuh kan ada ice breaking gitu materi kita nih. Nah jadi mungkin itu saya mau terapkan nih ice breaking atau semacam permainan lah Pak kalau sudah jam siang tuh kan. Jadi siswanya sambil main padahal dia ada materi khusus gitu yang disisipkan di permainan atau ice breaking tadi Pak. Berarti rencana ibu melakukan ice breaking Bu ya supaya anak itu tidak merasa ngantuk lagi ya Bu. Kira-kira keberhasilannya itu nanti kalau ada di level kan Ibu ya level 1 sampai 10 kira-kira berapa itu Bu? Ini kalau biasanya kalau kita tuh kan kalau kita yang sebagai peserta gitu level 10 sih sudah berhasil ngantuknya hilang gitu. Oh gitu. Ya di antara 9 dan 10 lah mungkin berhasil gitu. Kira-kira kapan waktunya Ibu melakukan ice breaking itu maksudnya seperti ini, apakah awal atau pas tengah-tengah pelajaran atau akhir pelajaran untuk supaya siswa ini tidak ngantuk itu dilaksanakan ice breakingnya itu? Itu melihat sikon aja Pak ya. Nah sikon apabila di awal ngantuk kita ice breaking, kita di tengah ngantuk kita ice breaking lagi. Mungkin harus banyak stok ice breaking. Berarti dilihat kondisi muridnya itu ya Bu ya, kalau sudah ngantuk speaking, kalau hanya mau baik itu awal atau pertengahan pelajaran atau akhir pelajaran ya. Mungkin itu langkah yang tepat yang Ibu lakukan. Apakah ada langkah yang lain selain ice breaking itu? Selain ice breaking apa ya kira-kira Pak? Mungkin kalau ice breakingnya tetap cuman dari siswanya mungkin Pak, kita suruh cari ide gitu, cari ide di lain gitu biar ice breakingnya itu nggak monoton dari guru. Kan ada tuh yang siswa-siswa kan lebih kreatif daripada kita. Atau mungkin bisa juga nih saya dengan
semacam kayak menampilkan video atau hafalan supaya anak-anak ini lebih tidak ngantuk gitu, tapi sambil bermain juga, permainan yang melibatkan multimedia itu kan ada kan ya. Berarti selain melakukan speaking, terus nanti siswanya suruh cari menggali lagi ya Bu ya, supaya timbul speaking lain, memotivasi siswa juga supaya mengeluarkan ide-idenya Bu ya. Terus tuh mungkin Mas Bu tadi menampilkan video-video ya Bu ya, speaking supaya anak-anak bisa mengikuti mungkin begitu Bu ya. Bagus Bu ya, sebenarnya itu rencana aksinya. Terus gambaran komitmen apa ini yang bisa Ibu lakukan agar rencana Ibu ini terlaksana? Iya. Komitmennya mungkin dari diri saya dulu ya, terutama jadi harus banyak, tadi pertama harus banyak stok SDG-nya tadi. Jadi sebelum masuk kelas nih, kalau di jam siang harus siap-siap dulu SDG-nya apa nih. Kalau pagi kan kita masih semangat tuh kayak, kalau sudah kena jam siang nih berarti kan harus banyak itu tadi stok SDG. Mungkin harus komitmen mencari dulu di media sosial atau di YouTube kan biasanya banyak nih contoh SDG supaya kita tuh bisa lebih menyemangati anak-anak gitu dalam menonton, berikan materi soal, apalagi materi kan soal kan langsung ya, langsung bendera putih. Kebanyakan seperti itu Bu. Kalau matematika apalagi waktu siang lah, aduh saya jenuh gitu nah. Jadi perlu itu tadi bahan lah komitmen, berarti mencari atau menggali lebih banyak lagi bahan-bahan SPK secara bervariasi Bu ya. Mungkin bagus sekali komitmen yang Ibu buat, atau mudahan Bu terlaksana Bu. Tetap semangat ya Bu ya, untuk melakukan agar anak tadi itu biar tidak tertidur dan permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan ya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas waktunya nih. Mungkin kita harus sering lebih ngobrol lagi supaya bisa, kalau ada masalah ya kan. Bisa siap. Nanti kalau ini kita atur waktu lagi Bu ya, biar dialog kita terlaksana. Ya. Mungkin lain waktu lagi Bu ya. Ya, terima kasih. Ya Pak, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melihat hadir di kegiatan coaching nih Pak. Sekali alhamdulillah sudah Bapak dengan Ibu Ami kan. Saya sudah selesai Pak. Saya karena ini ada beberapa kalian pertanyaan di setelah coaching Pak. Nanti Bapak juga bisa jawab. Nah, menurut Bapak ini apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching untuk terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan? Tadi indikator tercapaian saya yang saya inginkan tadi itu saya menggali kucing dengan alur tirta Pak. Pertama menanyakan tujuan, terus yang kedua identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci Pak, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi kunci. Itu belum juga solusinya Pak ya. Kemudian ini Pak selanjutnya menurut saya Pak sebagai observer pada kejadian tadi ini, proses coaching Bapak tadi itu sudah berjalan dengan baik Pak. Dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita, dan juga
Bapak sudah berusaha terus menggalikan jadi pertanyaan kepada ibu wanita sebagai coachingnya, sehingga ibu wanita bisa menemukan solusi akhirnya kan dari kegiatan coaching yang tadi dari permasalahan. Dan pertanyaan terakhir ini Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nanti yang ingin Bapak kembangkan ini berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak. Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu ini Pak ya. Lebih mendalami lagi Pak alur kita itu Pak. Sehingga saya nanti pada saat melakukan coaching itu akan lebih baik lagi Pak. Bisa mengalir gitu ya. Bisa mengalir dengan alur ceritanya itu. Oke, Anto, mudah-mudahan ke depannya kita ini bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik Pak, depannya ya. Dan mungkin belum cukupkan dulu Pak untuk observasi pada hari ini, dan semoga kita ini selalu diberikan kemanfaatan dari Tuhan. Ini itu Pak ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak ya.